Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online? Hari ini aku pengen ngedoain hari Minggu kalian, hari libur kalian di minggu ini mudah-mudahan sangat berbahagia, fantastis dan luar biasa tentunya ya. Oke guys, hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online yang katanya limitnya sampai dengan 5 juta rupiah. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu kepo-kepo apa saja persyaratannya dan berapa biaya yang harus kita bayarkan, dan jangan tergesa-gesa, kita harus tahu dulu berapa biaya yang harus kita tanggung, berapa biaya bunga, denda dan administrasi yang harus kita tanggung untuk proses pengajuan pinjaman ini. Jadi sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis guys. Oke, terima kasih banyak buat yang udah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan semua urusan dan dilancarkan semua rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, ini katanya limitnya sampai dengan 5 juta rupiah. Dan kita harus tahu berapa biaya-biaya yang akan kita bayar untuk penggunaan aplikasi ini. Jadi ini kita mendapatkan promo hak pengguna baru, katanya mendeteksi penipuan, deteksi blacklist, dan terlambat untuk mendeteksi. Oke, dan ini kita sudah masuk di limit 5 juta rupiah untuk limit tertinggi di aplikasi ini, dan di limit terendah itu ada 1 juta rupiah. Jadi ini sebuah aplikasi yang cukup kita apresiasi ya, karena memang mereka berani transparan untuk masalah biaya. Jadi salah satu cara untuk memilih aplikasi pinjaman uang online itu kalian harus pilih aplikasi yang memang berani transparan. Mereka akan jelaskan biaya apa saja dan berapa uang yang kita terima. Jadi nanti kalian tinggal simpulkan apakah ini layak atau memang benar-benar bisa membantu atau bahkan menjadi masalah baru. Jadi niat kita pengen mengatasi masalah, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Yang namanya hutang piutang itu memang ya kita harus sesuaikan dengan budget pembayaran kita. Jadi supaya kita nanti nggak bingung, dan ya mudah-mudahan aplikasi ini juga terlepas dari berbagai teror atau mungkin ancaman-ancaman, dan kita pengen review dulu aplikasi ini bagaimana kehebatannya dan apa saja kelebihan dan kekurangannya ya. Ini dia, kita sudah masuk di limit terendah itu adalah 1 juta rupiah. Kalian bisa lihat di situ biaya adminnya dikenakan 320.000. Jumlah pengembaliannya nanti menjadi tetap 1 juta. Jadi yang kita terima itu 680.000. Cuma kelebihannya untuk di aplikasi ini tenornya itu memang lumayan cukup lama ya, 120 hari ya. Jadi sekitar 3 bulan ya. 120 hari itu 3 bulan. Kita nggak bahas yang untuk di 180 hari, nanti terlalu lama. Kita fokus di 3 bulan. Aku anggap 3 bulan ini sudah bisa kita carikan lagi penggantinya kalau kita ingin melakukan pengajuan pinjaman uang online. Jadi mereka untuk di aplikasi ini melakukan pemotongannya itu di awal ya. Mereka tidak bayarkan nanti di akhir, tapi kalau kita pinjam 1 juta mereka langsung potong 320.000. Jadi nanti aktual yang kita terima masuk ke rekening itu sekitar 680.000 rupiah. Itu kalau di angka yang 1 juta. Kita pengen naikin lagi limit di angka 2 juta rupiah. Kira-kira berapa sih yang harus kita bayar ya? Jadi kalau di 1 juta dia langsung ke 2.500.000. Ya lumayan banyak juga sih. Tapi kalian harus pikirkan dulu untuk biaya adminnya itu dikenakan 750.000 rupiah di awal. Jadi nanti yang kalian terima itu sisanya menjadi 1.750.000 rupiah. Dengan jangka waktu pinjamannya berbeda lagi. Kalau untuk yang 2.500.000 tadi yang itu 120 hari, yang ini 91 hari atau 3 bulan. Berarti kita kalau dibagikan 3, 750.000 dibagi 3 sekitar 215.000 lah atau 217.000 per bulannya untuk di angka pinjaman 2.500.000 dengan tenor durasi pinjamannya itu 91 hari baru kita lunaskan. Bagaimana kalau menurut kalian dengan 91 hari dengan biaya adminnya 750.000 rupiah? Jadi kalian silahkan pikir-pikir dulu, jangan terlalu tergesa-gesa. Kalian harus cari referensi lagi aplikasi pinjaman uang online apa yang mungkin memang benar-benar bisa membantu dan itu meringankan beban kalian. Jangan malah menambah beban baru atau masalah baru. Itu untuk di limit 2.500.000. Kalau kita naikin lagi
limitnya itu dia berapa sih ya, setelah 2.500.000 dia langsung ke angka 4 juta rupiah. Ya lumayan sih untuk masalah limit dan tenor waktunya ini kita masih bisa apresiasi ya, karena memang 91 hari itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita masih bisa melunasi semua hutang-hutang. Jadi kalau kita pinjam 4 juta rupiah dengan durasi pinjaman itu 91 hari atau 3 bulan, kita dikenakan biaya admin sebesar 1.200.000. Berarti 4 juta, bunga per bulannya itu 400.000, sekitar 10%. Ya masih bisa pakai ini, 1.200.000 dibagi 3 itu 400.000. 400.000 itu sekitar 10% dari 4 juta. Berarti masih bisa kita andalkan. Dan nanti kita pengen tahu apa saja sih persyaratan yang harus kita lengkapi untuk bisa melakukan pengajuan di pinjaman ini. Itu ya untuk di 91 hari. Berarti sekitar 10% masih bisa kita pakai. Walaupun memang sedikit agak berat ya. Ini kita naikin lagi di limit tertinggi di aplikasi ini. Itu ada sekitar 5 juta rupiah limit tertingginya. Dan biaya adminnya dikenakan 1.500.000. Jadi nanti kita tetap mengembalikannya 5 juta rupiah setelah kita terima 3.500.000. Dan kelemahan dari aplikasi ini, mereka itu melakukan pemotongannya di awal ya untuk biaya admin. Kalau seandainya nanti pada saat melakukan pembayaran mungkin teman-teman yang lain juga akan sedikit terbantu ya dari segi limit. Jadi kalau ini kita terpaksa langsung ambil limit di 4 juta atau 5 juta rupiah supaya nanti uangnya bisa benar-benar terpakai untuk yang bermanfaat ya. Jadi kalau saran aku sih jangan nanggung ya, tapi kita pengen tahu dulu apa sih persyaratannya dan bagaimana prosedur peminjamannya. Jadi kalau dia 5 juta itu kan kita tenor durasi pinjamannya 91 hari atau 3 bulan. Berarti tiap bulan kita dikenakan biaya adminnya itu sekitar 500.000 rupiah atau mungkin 10% dari angka 5 juta rupiah. Ya masih bisa pakailah. Artinya kalau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain, aplikasi-aplikasi nakal yang mungkin hanya memanfaatkan situasi kesusahan seseorang, mungkin ini mereka jauh lebih kita apresiasi karena berani terbuka ya. Mereka bisa berani menjelaskan biaya adminnya berapa. Di sini kenapa bunganya dibuat 0? Karena memang kita tidak telat, belum pengajuan dan belum telat dalam melakukan pembayaran, seperti itu. Itu kalau yang 91 hari. Aku pengen kepo, kita masuk ke 120 hari dulu ya. Kalau 120 hari kira-kira berapa biaya administrasi yang harus kita tambahkan? Ternyata biaya penambahannya setelah kita tambahkan 1 bulan lagi hanya 100.000 rupiah. Berarti kalau saran aku supaya nggak lebih tergesa-gesa, mungkin ya kita ambil aja yang 120 hari atau 4 bulan ya. Itu untuk yang 1.600.000. Ya masih bisa pakailah, dan penambahan biayanya selama 1 bulan itu hanya 100.000 rupiah ya, dan bunganya 0. Jumlah pengembaliannya nanti masih tetap sekitar 5 juta rupiah, dan biaya aktual yang kita terima langsung masuk ke rekening kita itu sebesar 3.400.000. Jadi kalau seandainya kita pengen coba, kalian bisa klik tes sekarang dan mereka akan meminta izin mengelola panggilan, boleh. Ya ini dia yang sedikit agak berat ya, izinkan tes kredit untuk gunakan kontak Anda. Berarti mereka akan mengakses kontak kita ya secara tidak langsung. Tapi ya nggak masalah lah, kita izinkan saja dulu dan kita pengen lihat. Dan izinkan tes kredit untuk akses kalender Anda supaya mereka bisa mengetahui tanggal kita ya. Izinkan tes kredit untuk mengakses foto, konten media dan file-file perangkat Anda. Kita izinkan saja. Jadi mereka nanti bisa ambil foto atau mungkin video yang ada di Android kalian. Izinkan tes kredit untuk ambil foto dan video, kita izinkan aja. Jadi kita pengen tahu data-data apa sih yang bisa kita, ini malah katanya sampai dengan 9 juta rupiah, tapi kita nanti akan coba menambahkan informasi utama dan informasi tambahan ya. Kalau kita tes berapa yang dapat Anda pinjam, kita pengen coba lagi. Untuk limit saat ini sekitar 1.500.000. Bagaimana menurut kalian? Di sini sih pinjamannya tanpa harus slip gaji ya, dan tanpa NPWP sepertinya. Jadi di situ masih hal-hal yang wajar seperti nama sesuai KTP, pekerjaan kalian, 'terus
Tunggu ya, ini sedikit itu nomor KTP, pendidikan, dan alasan meminjam pendapatan per bulan. Jadi kalau untuk di pendapatan per bulan ini kalian bisa masukin sekitar 6 atau 7 juta atau sekitar 5 atau 6. Jadi jangan terlalu rendah tapi juga jangan terlalu tinggi, nanti malah menambah ketidakyakinan mereka ya. Jadi mungkin kalian silahkan pikir-pikir terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjutkan lagi review untuk kelanjutan bagaimana sih cara mengajukannya ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi pemberitahuan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis guys. Dan terima kasih banyak buat yang udah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan segala urusan dan rezeki kalian dilancarkan. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.